Hai, kembali lagi bersama saya untuk belajar matematika. Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Apa itu permutasi dan kombinasi? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan objek-objek dengan memperhatikan urutan. Ada kalimat atau kata yang saya cetak tebal, memperhatikan urutan, berarti di sini nanti akan menjadi kunci untuk bisa membedakan apa itu permutasi. Dalam permutasi, nanti kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, permutasi n objek yang berbeda. Banyak permutasi n objek yang diambil r objek yang berbeda, r lebih dari 0, r kurang dari 0, dapat dinotasikan atau dituliskan dengan n kecil, p besar r, atau p besar dalam kurung r, n, r, atau p besar, n kecil di atas dan r kecil di bawah. Kalian dapat membacanya dengan permutasi R dari N. Yang rumusnya, permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Perlu dipahami ya, ini rumusnya bisa kalian hafalkan. Langsung ke contoh untuk permutasi N objek yang berbeda. Nah, dalam suatu organisasi pemuda akan dipilih 3 orang dari 6 orang calon pengurus untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara pemilihan yang terjadi adalah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Untuk soal seperti ini, coba, tadi kan dalam permutasi ada kata kuncinya, dia memperhatikan urutan. Apakah dalam soal ini memperhatikan urutan? Jelas iya. Karena di sini posisinya harus ketua terlebih dahulu, kemudian sekretaris, baru bendahara. Jadi dia tidak boleh terbalik dalam pemilihan. Kalau harus sesuai urutan, berarti kalian bisa menggunakan rumus permutasi. Yang tadi rumusnya bagaimana? N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Jadi dari soal ini, permutasi berapa dari berapa? Ya, permutasi 3 dari 6. Nah, permutasi 3 dari 6 dapat kalian hitung 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Tinggal kalian jabarkan masing-masing. Terus kalian coret yang sekiranya bisa dicoret, diperolehlah 120. Jadi, terdapat 120 cara pemilihan yang terjadi. Coba diperhatikan. Ini, dalam pemilihan ini memperhatikan urutan karena pengambilan pertama harus sebagai ketua, seperti yang saya katakan tadi di awal, pengambilan kedua sebagai sekretaris, dan pengambilan ketiga sebagai bendahara. Jadi urutan benar-benar diperhatikan, urutan tidak boleh terbalik. Kalau nanti di kemudian hari kalian menemukan soal yang seperti ini, kalian bisa menyelesaikannya menggunakan permutasi. Lanjut, permutasi yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini ketika ada permutasi dari K1 objek yang sama, K2 objek yang sama, K3 objek yang sama, dan seterusnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Lihat ini yang di dalam kotak kuning.